Ketika umat Islam di zaman Rasulullah hidup di Madinah mengalami adanya krisis akhlak, ini krisis moral. Umat Islam di zaman Rasulullah apalagi di Madinah itu akidahnya kuat, dibimbing langsung oleh Rasulullah. Kurang apa? Tapi kenapa juga umat Islam di masa Nabi, di awal kerasulan, di awal risalah di Madinah itu umat Islam juga mengalami kekalahan yang menyakitkan, yaitu di perang Uhud. Sampai umat Islam tidak sedikit yang mengeluh dan prihatin, bertanya seperti kita sekarang ini bertanya, kenapa umat Islam ini kalah? Kenapa tidak ada harganya? Lihat surat Ali Imran ayat 164. Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha. Dari mana kekalahan ini ya Allah? Apa yang menyebabkan kita ini kalah? Apa yang menyebabkan kita ini terhina ya Allah? Qultum anna hadha. Padahal Allah sudah mengingatkan, awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha. Kalau kalian kalah pada saat ini, kena musibah, kalah dalam perang Uhud, sesungguhnya kalian telah menimpakan musibah dan kekalahan 2 kali lipat kepada orang kafir sebelumnya di perang Badar. Tapi kenapa sekarang kalian bisa kalah? Lalu kalian berkata, anna hadza, dari mana ini? Apa penyebab ini semua? Apa jawaban Allah? Qul huwa min indi anfusikum. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akar dari penyebab kekalahan kalian ini semua adalah karena disebabkan dari diri kalian. Huwa min indi anfusikum. Nah, di sini kata kuncinya anfus. Berarti ada yang keliru, berarti ada yang error, berarti ada yang salah dengan jiwa kalian, kata Allah, yaitu jiwa kita umat Islam. Berarti pangkalnya, titik tolaknya apa Pak Ustadz? Bersihkan jiwa dan diri kita. Penegakan hukum itu cabang, kemauan politik cabang. DPR mau manggil, mau memaksa, mau mendesak supaya diusut rekayasa itu cabang, Pak. Aparat penegak hukum mau bergerak, itu cabang, bukan pokok, bukan pangkal. Kalau istilahnya, kalau dulu di zaman perang Uhud, pokoknya itu, pangkalnya Allah mengatakan bukan kalian kurang senjata, bukan kalian kurang jumlah, bukan kalian kurang kuat akidahnya, tetapi ada yang salah pada diri kalian. Qul huwa min indi anfusikum. Maka ayo lihat introspeksi umat Islam sekarang. Orang Islam ini nggak bodoh, banyak yang cerdas, banyak yang pintar, banyak yang berkuasa, banyak yang punya jabatan, banyak yang kaya. Di pemerintahan eksekutif, di legislatif, di yudikatif, di institusi penegak hukum, banyak nggak orang Islam? Saya mau tanya, banyak tidak? Banyak Pak, pasti mayoritas. Tapi apakah orang-orang Islam yang memegang kekuasaan, yang menjadi penyelenggara negara, yang diberikan amanah dari Allah dan dari rakyat ini, jiwanya sudah tunduk kepada Allah, takut kepada Allah, atau dia takut kehilangan jabatannya, atau dia takut kehilangan hartanya, atau dia takut kehilangan pengaruhnya kalau dia membela agama Allah atau membela Islam? Ini masalah. Maka untuk memperbaiki ini, jangan kita hanya bisa mengutuk, jangan hanya kita bisa gelisah, jangan hanya bisa emosi, jangan hanya bisa teriak-teriak, tetapi kembalilah kepada akar masalah kita. Qul huwa min indi anfusikum. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala seperti tadi dibacakan oleh imam di rakaat kedua, wasyamsi wadhuha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha. 6 makhluk Allah yang besar-besar, fenomena alam yang luar biasa, matahari, bulan, siang, malam, langit, bumi. Allah bersumpah dengan 6 objek makhluk yang luar biasa ini hanya untuk mengantarkan sumpah Allah yang ketujuh, wa nafsin wa ma sawwaha. Ini akarnya, demi jiwa dan apa yang bisa meluruskannya. Makanya Nabi SAW mengatakan, ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluha al jasadu kulluh wa idza fasadat fasada jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ini hati, urusan hati.